Pernah dengar soal lelang sita jaminan? Mungkin sering ya, tapi prosesnya tuh seringkali banyak yang salah paham. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas. Dari A sampai Z, gimana sih perjalanan sebuah aset dari kredit macet sampai akhirnya harus dijual? Jadi, pertanyaan besarnya, apa sih yang sebetulnya terjadi kalau seseorang udah nggak sanggup lagi bayar cicilan KPR-nya? Ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh. Ini adalah cerita nyata yang dampaknya besar dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal ikutin alur ceritanya, mulai dari awal mula pinjaman itu bermasalah, sampai akhirnya gimana hukum dan konsekuensinya. Kita akan lihat perjalanan satu kasus utang aja, biar gampang pahamnya, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari bab pertama. Semua cerita ini berawal dari satu titik, ketika seorang peminjam atau debitur udah nggak bisa lagi bayar cicilannya ke bank. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kredit macet. Jadi, bayangin panggungnya ya, ada si debitur yang stop bayar cicilan, dan di sisi lain ada bank. Kita kasih nama aja Bank Anu sebagai si pemberi pinjaman. Nah, momen inilah yang jadi titik awal dari semua drama yang akan terjadi. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Bank kan seringnya nggak mau ribet ngejar-ngejar utang macet. Jadi, apa yang mereka lakukan? Seringkali utang macet ini mereka jual aja ke pihak ketiga. Dan muncullah pemain baru, kita sebut aja si X. Si X ini bisa siapa aja, bisa orang, bisa juga perusahaan yang memang bisnisnya itu beliin utang-utang macet. Nah, mulai dari detik ini, yang berhak magi utang itu bukan lagi Bank Anu, tapi si X. Proses jual beli utang ini ada istilah hukumnya loh, namanya sesi. Jadi ini bukan sekedar transaksi biasa. Ini tuh pengalihan hak tagih yang resmi dan diakui hukum. Artinya, secara legal, posisi Bank Anu sebagai penagih sekarang 100% digantikan oleh si X. Tapi tunggu dulu. Sebelum asetnya bisa langsung dilelang, nggak bisa sembarangan. Ada aturannya. Ada serangkaian peringatan terakhir yang wajib dikirimkan. Tujuannya apa? Ya, untuk ngasih kesempatan sekali lagi buat si debitur buat beresin utangnya. Peringatan pertama itu datang dalam bentuk 3 surat somasi. Ingat ya, ini bukan surat biasa. Ini surat teguran hukum yang isinya jelas. Bayar utang Anda. Ini adalah tanda kalau situasinya udah gawat. Terus gimana kalau 3 somasi itu dicuekin? Nah, prosesnya belum berhenti. Kreditor akan kirim lagi. Kali ini 3 surat peringatan. Jadi totalnya ada 6 kali pemberitahuan resmi sebelum opsi lelang itu benar-benar bisa dijalankan. Cukup banyak ya tahapannya? Oke, jadi kalau kita rangkum, prosesnya itu benar-benar bertahap ya. Debitur nggak bisa dihubungi, dikirimin 3 somasi, terus 3 surat peringatan. Nah, baru deh kalau semua cara ini udah mentok, si kreditor, si X tadi, bisa melangkah ke tahap selanjutnya, mengajukan permohonan lelang ke KPKNL alias Kantor Lelang Negara. Dan sekarang kita sampai di klimaks ceritanya, hari pelelangan. Disinilah nasib akhir dari properti yang jadi jaminan itu bakal ditentukan di depan publik. Proses lelangnya sendiri juga ada langkah-langkahnya, nggak ujuk-ujuk dijual. Pertama, si X ngajuin permohonan resmi ke kantor lelang. Kedua, lelangnya harus diumumin di koran atau media nasional biar semua orang tahu. Ketiga, baru deh lelangnya diadakan. Dan terakhir tentu saja, ada satu penawar yang keluar sebagai pemenang. Nah, buat yang menang lelang, PR-nya belum selesai. Dia harus lunasin harga lelangnya plus bayar pajak-pajaknya. Setelah itu semua beres, dia akan dapat dokumen super penting namanya risalah lelang. Anggap aja ini kayak surat sakti dari negara, yang jadi dasar hukum buat dia balik nama sertifikat properti itu jadi atas nama dia. Oke, kita udah lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, dasar hukumnya. Kenapa sih semua ini bisa terjadi dan seringkali tanpa perlu sidang di pengadilan yang berlarut-larut? Ini nih pertanyaan intinya. Kok bisa ya aset orang disita dan dilelang tanpa ada putusan pengadilan dulu? Kayak main hakim sendiri tapi legal. Nah, jawabannya itu tersembunyi di dalam satu dokumen sakti. Dan dokumen itu adalah sertifikat hak tanggungan atau biasa disingkat SHT. Coba deh ingat-ingat, waktu dulu ngajuin KPR, pasti ada dokumen ini yang ditandatangani. Nah, disinilah semua kekuatan untuk melelang itu berasal. Biar gampang bayanginnya, coba kita bandingin. Putusan pengadilan itu kan kuat banget ya, bisa maksa orang. Nah, sertifikat hak tanggungan ini, kekuatannya itu setara, sama persis. Itulah kenapa prosesnya bisa motong kompas, tanpa harus ke pengadilan dulu.
Terus, apa sih yang bikin SHT ini sekuat putusan hakim? Jawabannya ada di satu kalimat keramat yang tertulis di bagian atasnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yap, cuma karena ada kalimat ini, status SHT jadi setara putusan pengadilan yang final dan bisa langsung dieksekusi. Dan ini bukan karangan-karangan loh ya, ini ada di undang-undang, tepatnya di UU Hak Tanggungan. Di sana jelas banget tertulis, kalau debitur gagal bayar, si pemegang hak tanggungan, dalam kasus kita, si X, punya hak penuh buat menjual jaminan itu lewat lelang umum buat ngelunasin utangnya. Jadi intinya apa buat si debitur? Takeaway-nya adalah, begitu lelang itu sah terjadi dan propertinya terjual, utang si debitur secara hukum dianggap lunas. Selesai, hubungan utang piutang mereka berakhir di situ. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, proses ini sifatnya final. Maksudnya, selama semua prosedur dari awal sampai akhir itu dijalankan dengan benar sesuai aturan, hasil lelangnya nggak bisa dibatalin atau diganggu-gugat. Udah, titik. Oke, kita udah bedah tuntas ya proses hukumnya dari A sampai Z. Secara aturan semuanya jelas dan legal. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan besar yang nggak akan kita temukan jawabannya di buku hukum. Terus, gimana nasib keluarga yang harus kehilangan rumah mereka setelah semua proses ini selesai?